Ya, nah ini ada sejarahnya Pak. Konsep dari Center of Excellence ini lahir dari dunia manajemen quality atau kualitas, quality management yang kira-kira saat itu populer tahun 70 sampai 80. Ya. Terutama di Jepang. Toyota dan Sony misalnya punya filosofi Kaizen, perbaikan kelanjutan atau continuous improvement yang dilahirkan dari perusahaan mereka. Lalu di Amerika juga lewat Total Quality Management atau TQM yang sangat terkenal, entah itu Six Sigma atau Lean Manufacturing. 996 kali. Itu sangat terkenal sekali, ada banyak sekali bahan-bahan tentang Total Quality Management yang berbicara khusus tentang Nah, yang lucu, saya, maaf, cukup tua untuk tahu dan ingat ini. Yang daripada Jepang itu tentang quality circles, quality management, itu tentang Deming. Dan semua ini ternyata saya dapat S2 saya khusus untuk management teknologi and quality, business process. Semua ini adalah actually dari pendidikan saya. Dan saya masih ingat waktu ini baru dan itu jadi tahun 80-an tuh Pak, 70-80-an. 70-80-an mulai lahir, tetapi mulai betul laris tahun 90-an. And saya masih ingat nolong dengan perusahaan dan lain-lain. Tapi kesadaran kita tidak bisa bergantung pada individu yang luar biasa, tapi selalu sistem. Dan di belakang seluruh sejarah Center of Excellence itu bagaimana sistem bisa dibikin yang unggul. Soalnya kalau di dalam perusahaan itu kita menggantungkan pada individu-individu yang luar biasa. Nanti kalau individu ini nggak ada, perusahaan akan kolaps. Well, lebih lucu, kalau individu semangat, wah bagus, tapi capek, turun. Itu bagaimana bisa punya standard yang diukur, standard and proses yang unggul. Bagaimana melatih orang untuk bisa semua mencapai standard. And apa arti ini bilang praktik terbaik, tetapi best practices and quality standards memungkinkan inovasi dalam seluruh organisasi. So dari sejarah ini di era teknologi 90-an itu mulai diadaptasi tidak hanya untuk pabrik dan industri, tapi dengan teknologi informasi. Ya, jadi organisasi ketika era teknologi itu mendapat tantangan yang lebih kompleks lagi gitu ya. Karena teknologinya juga semakin canggih, standarisasi IT dan data juga semakin dibutuhkan antar departemen, data-data mulai banyak. Kemudian pelatihan-pelatihan mulai digalakkan karena staf perlu belajar teknologi baru. Ya. Well, sampai ada organisasi seperti IBM yang melahirkan konsep Center of Excellence cukup lama yang lalu, Software Engineering Center of Excellence, dan sekarang AI Centers of Excellence actually mulai daripada automation. And saya masih ingat waktu kunjungan di Jepang tahun 93. 92 kemungkinan. Tetapi untuk lihat numeric control, bagaimana pabrik yang bikin mesin diri sendiri dengan semua otomatisasi. Mereka betul center of excellence. Ada orang yang kerja di sana. Tidak ada yang kerja malam, tapi semua mesin masih bisa jalan baik-baik. Dan sampai mereka bisa koreksi dan semua itu, dan itu saat itu satu center of excellence. Dan saya dengan berapa banyak orang ke sana untuk belajar dari situ. Ternyata centers of excellence, orang lihat itu dan mikir world class. Saya mau tahu bagaimana. Dan itu tidak hanya tentang quality, tapi itu tentang cara melaksanakan, tentang inovasi, tentang capacity, tentang governance. Dan ada banyak contoh sekarang kalau ketik Center of Excellence. Jadi Center of Excellence itu istilah dan prinsip teori yang sudah lahir jauh-jauh sebelum ini Jadi udah lebih dari 30 tahun. Fokus utama itu bagaimana betul mengunggul betul luar biasa baik di dalam satu bidang. Seperti sekarang gimana untuk digital dan AI. Dan mulai 10-15 tahun yang lalu mulai ada
center of excellence yang terkait dengan cybersecurity, dengan clouds, dengan data, and even untuk digital customer experience. Semua ini terkait dengan bagaimana di dunia digital bisa unggul dengan luar biasa baik. And so pada era AI, Center of Excellence menjadi pusat. Dan pusat tidak hanya untuk cara kerja, tapi etika dan tata mengolahnya. Tidak hanya untuk yang proses, tapi R&D. Bagaimana bisa algorithms baru. Dan kalau lihat saat ini dan tanya untuk AI, manakah ada Centers of Excellence? Langsung akan jawab OpenAI, Claude. Mereka tak hanya itu perusahaan yang terbesar, tetapi perusahaan yang semua lain coba to emulate, untuk meniru, untuk bisa ikut dengan caranya, kemampuannya, standard. Itu world class. Dan kami coba belajar daripada mereka. Dan mereka sering sangat inovatif, punya agility, dan cepat maju. Dan orang lain nggak tahu gimananya. Ternyata untuk satu perusahaan dibilang sebagai Center of Excellence untuk AI itu ternyata punya standar-standar tertentu ya. Nggak bisa semua perusahaan ngaku-ngaku, oh kami Center of Excellence, kecuali punya standar tertentu ya. Well, NVIDIA, saya kemarin sudah ceritakan, tapi dengan cepat, punya AI Centers of Excellence. Dan kami akan lihat sebentar lagi tentang seperti apa AI Center of Excellence. Tetapi tidak siapapun yang beli alat-alat dan hardware dari NVIDIA bisa jadi Center of Excellence. Mereka minimal ada 3 syarat. Dan saya omong dengan yang tanggung jawab untuk semua Centers of Excellence for NVIDIA. Global Director. Global Director. Cukup lama. Dan dia ceritakan mereka harus punya yang pertama kemampuan untuk mengerjakan AI tanpa alat-alat dari NVIDIA. Di dalam cloud dengan segala caranya mereka harus punya skills and orang. Tidak ada skills, tidak ada tenaga SDM orang yang punya kemampuannya, tidak mungkin akan menjadi Center of Excellence. Tapi mereka harus unggul. Mereka kedua harus ada data. Harus ada data untuk training AI. Harus ada data yang unik, data yang akan kembangkan terus-menerus systems, algorithms, and AI dapat makanan and training and kemampuannya. So yang ketiga, mereka juga harus punya skills training. Mereka harus punya projects. Mereka harus punya cara untuk memakai itu untuk berapa tahun. And project yang berarti itu satu project baru untuk mungkin tidak hanya menjawab, tapi untuk bisa discovery, untuk bisa new data-driven science, new data-driven experimentation. And so kalau mereka punya projects, data, and people, mereka akan bisa dibilang, ini Center of Excellence untuk AI. Sabda sudah punya tuh ya Pak ya. Kalau saya melihat dari 3 syarat itu tadi, Sabda sudah Kami masuk. akan sebentar ke situ. Oke, sekarang kita bicara tentang istilah excellence ya. Kenapa istilah excellence itu dipakai? Bukannya kayak Center of Expertise atau Innovation Hub atau Knowledge Center. Saya suka yang itu, Knowledge Center. Sama. Ya, tapi dipakai kata excellence karena ada filosofi nih Pak. Doing ordinary things extraordinarily well. Nah, itu satu istilah yang dipakai bukan hanya mengerjakan hal yang biasa, tapi mengerjakannya dengan sangat luar biasa. Ya, dan itu sering dari itu akan jadi tidak hanya ordinary things, tapi extraordinary things and new things. Kalau hanya kerja yang biasa-biasa dengan biasa, itu akan munculkan yang baru, akan munculkan yang excellence, and lebih lagi akan terkait dengan Center of Excellence. Ya, karena dalam tradisi manajemen, excellence itu artinya punya kualitas yang tertinggi yang bisa dicapai manusia, bukan secara individu, tapi secara sistem. Dan bukan secara kebetulan, tapi memang disengaja, dibuat. Karena di dalam mencapai standar excellence itu perlu ada komitmen yang tinggi, punya disiplin terhadap butuh, hanya komitmen. Bisa kerja keras dengan buta dan tak mikir itu komitmen.
Tapi bukan komitmen yang excellence. excellence. Komitmen yang excellence itu terhadap standar mutu. Ya. Ya, kemudian disiplin terhadap prosesnya, kemudian perbaikan yang terus menerus atau continuous improvement. Lalu ada spirit belajar yang tidak henti-hentinya, terus belajar, continuous improvement dan continuous learning. Bikin capek kalau saya baca itu, berarti harus terus menerus mikir dan kembangkan. Tetapi untuk orang yang dijiwai atau berjiwa excellence, itu tidak bikin capek. Lihat Daniel, lihat Joshua, dan semua di dalam dirinya ada sesuatu yang mendorong. Paulus bilang, saya tidak bisa tidak. Di dalam sudah ada satu jiwa excellent. Dan dia akan selalu commit ke Injil. Dimanapun. Dan itu kelihatan dalam cara dan gaya hidup. Ya. Apakah dalam organisasi bisa punya sesuatu yang sama? Jadi bukan hanya mengembangkan atau menjadi tempat orang-orang pinter ya Pak, tapi tempat di mana ada budaya excellence yang dikembangkan, diteliti, dilatih, dan disebarkan untuk ditiru oleh orang lain. Betul. Jadi bukan untuk egoisme sendiri, tetapi bagaimana budaya ini bisa juga menyebar kepada orang-orang yang lain. Ya, saya suka kata itu budaya karena hampir bisa bilang itu countercultural. Ada banyak budaya yang mungkin excellent, itu bukan prioritas pertama dan utama. Tetapi kalau excellence dibudayakan, bisa lihat di dalam firman, dalam pemuridan. Kami akan lihat sebentar lagi seperti apa excellence dalam dunia Kristen.